warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Solihat SSCMKEP, merupakan dosen dari program studi Diploma 3 Kebidanan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada semester ganjil, tepatnya pada semester 5 dengan bobot 2 SKS, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal, yang meliputi prinsip dan penerapan pasien safety dan bantuan hidup dasar, kegawat daruratan, penanganan awal dan rujukan pada kehamilan, kegawat daruratan penanganan awal dan rujukan pada persalinan dan BBL, kegawat daruratan penanganan awal dan rujukan pada nifas dan menyusui, kegawat daruratan penanganan awal dan rujukan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan pengertian retensio plasenta, 2. Mengidentifikasi tanda gejala retensio plasenta, 3. Mengidentifikasi penyebab retensio plasenta, 4. Menentukan faktor resiko retensio plasenta, 5. Mengidentifikasi komplikasi retensio plasenta, 6. Melakukan penata laksanaan pada retensio plasenta. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama sebelum UTS adalah materi yang akan dibagikan oleh tim dosen. Kemudian, pertemuan 8 ujian tengah semester dan dilanjutkan pertemuan 9 sampai 15 materi pembelajaran dan pada pertemuan 16 akan dilakukan ujian akhir semester. Untuk penilaian mata kuliah ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, dan tugas 20% dan praktikum 30%. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah melalui aplikasi SIAKAD dan bahan ajar yang digunakan kepada mahasiswa berupa tugas, modul, PPT, dan untuk praktikum akan dilaksanakan di laboratorium. Selanjutnya, metode yang akan saya gunakan pada perkuliahan ini yaitu pada pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan aktivitas secara Small Group Discussion atau SGD dan Case Based Learning atau CBL. Small Group Discussion atau SGD adalah salah satu metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL yang melibatkan mahasiswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-8 orang untuk mendiskusikan suatu topik, masalah, dan kasus guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam metode ini, dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi, sedangkan mahasiswa berperan aktif dalam bertukar ide, menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan menyusun kesimpulan secara kolaboratif. Untuk kegiatan, mahasiswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok menganalisis skenario kasus, mengidentifikasi masalah, menentukan diagnosis, menyusun penata laksanaan awal, dan merencanakan sistem rujukan sesuai standar pelayanan kebidanan. Untuk peran dosen, memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, meluruskan konsep yang kurang tepat, dan memandu mahasiswa menyimpulkan hasil diskusi. Untuk tujuan, melatih mahasiswa menganalisis kasus, berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan mengambil keputusan secara kolaboratif dalam kelompok kecil. Kemudian, untuk Case-Based Learning atau CBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan kasus sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menganalisis, mendiskusikan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan konsep ilmiah dan praktik profesional. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah melalui analisis kasus. Selanjutnya, untuk pembelajaran di laboratorium, metode yang digunakan adalah demonstrasi. Demonstrasi adalah metode pembelajaran yang memperagakan suatu konsep, prosedur, atau keterampilan secara sistematis agar mahasiswa dapat mengamati, memahami, dan mempraktikannya sesuai standar yang telah ditetapkan. Membantu mahasiswa memahami dan menguasai keterampilan melalui pengamatan langsung, praktik, dan umpan balik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran mahasiswa terangkum dalam aktivitas di kelas dan laboratorium terpadu kebidanan. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bunda. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Luar biasa semangatnya ya, meskipun ini sudah siang tapi semangatnya masih semangat pagi. Ya, perkenalkan saya Suci Solihat selaku koordinator dari mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal. Ini merupakan pertemuan ke-7 ya dengan saya, tapi saya ingin mengingatkan kembali mengenai bobot dari mata kuliah Kegawat Daruratan ini. Ya, untuk mata kuliah Kegawat Daruratan ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktik ya. Dengan tim pengajar saya sendiri dengan Ibu Ratna Dewi. Ya, kemudian untuk penilaian mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktik. Ya, untuk teori itu bobot UTS 25%, bobot UAS 25%, tugas 20% dan praktek 30%. Ya, karena ada muatan praktik sehingga nanti di akhir akan dilakukan ujian OSCE ya untuk mata kuliah Kegawat Daruratan. Nah, nanti di setiap akhir pembelajaran itu akan ada kuis. Ya, jadi mohon untuk menyimak ya ketika kita sedang melakukan pembelajaran. Selanjutnya saya akan melakukan absensi dulu ya. Absen di pertemuan ke-7. Adelia Fasa hadir. Oke. Aulia Salsabila, Love Tree. Ya, baik, hadir semuanya ya. Kita akan mulai pembelajaran ya. Namun sebelum saya memulai ke materi, saya ingin melihat dulu bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang sebelumnya ya. Di depan sini sudah ada gambar rahim ya. Kira-kira kalau misalkan ada gambar ini, apa yang terlintas di benak saudara? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Dari sisi sebelah kiri dulu ya. Ulan, silahkan. Dari pengalaman itu gambarnya menunjukkan adanya plasenta yang melekat ataupun lengket di rahim. Plasenta yang lengket di rahim. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Kita tepuk tangan buat Ulan. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai konsep dasar kegawat daruratan maternal pada kehamilan lanjut, khususnya tentang retensio plasenta. Jadi untuk pembelajaran yang sekarang, saya menggunakan metode pembelajaran small group discussion atau SGD ya, yang dikolaborasikan dengan case study. Ya, jadi satu kelompok itu ada yang 4 orang atau 5 orang atau 5 sampai 6 orang ya. 4 sampai 5. Jadi 4 sampai 5 orang. Jadi nanti silakan duduknya berkelompok. Ya, berarti ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok. Jadi duduknya bisa kita atur dulu menjadi berkelompok. Bisa, silahkan. Baik, duduknya sudah berkelompok semua ya. Semuanya sudah pada kelompoknya masing-masing ya. Jadi untuk pertemuan yang sekarang, adapun capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kegawat daruratan maternal dan neonatal pada kehamilan lanjut, khususnya retensio plasenta. Ya, ini setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian retensio plasenta, mengidentifikasi tanda gejala retensio plasenta, mengidentifikasi penyebab retensio plasenta, menentukan faktor resiko retensio plasenta, mengidentifikasi komplikasi retensio plasenta, dan melakukan penatalaksanaan pada retensio plasenta. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi saya sudah sebutkan bahwa saya akan memberikan kasus. Ya, kasusnya bisa dilihat di layar. Ya, ini kasusnya
Ini merupakan kasus bentuk vignette. Ya, saya yakin semuanya sudah terbiasa menggunakan kasus seperti ini. Karena namanya kegawat daruratan, gitu ya. Jadi berpikirnya juga harus lebih cepat. Namanya juga gawat. Ya, kalau gawat berarti bukan hal yang normal. Ya, pasti sesuatu yang patologis. Ya, jadi ini kasusnya. Silahkan saya beri waktu untuk membaca sekilas. Ya. Tadi sudah diberikan kasus, kemudian hasil pemeriksaannya juga sudah ada. Silahkan di dalam kelompok kecil kalian ya masing-masing berdiskusi mengenai kasus yang tadi. Jadi silahkan mulai berdiskusi ya. 30 menit. Kira-kira dari data subjektif apa kira-kira yang mengarah ke retensi placenta ada nggak? Data subjektif nggak ada ya. Di data objektif berarti kan data objektif itu memuat hasil pemeriksaan. Di hasil pemeriksaan ada apa aja? Satu, tekanan darahnya kan dia 100/70, ya berarti rendah ya. Kemudian terjadi perdarahan. Kemudian tadi tali pusatnya memanjang nggak? Enggak, berarti tali pusatnya tidak ada memanjang, berarti tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Baik, sekarang kita dengarkan hasil diskusi kelompok 1 ya. Disilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi. Baik, izin Bunda dan juga rekan sekalian. Baik, di sini Novi sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusi kami. Bahwasanya pada kasus tersebut kita ketahui bahwasanya kasusnya ini pasien mengalami retensio placenta, di mana retensio placenta adalah keadaan di mana placenta itu belum dapat keluar dalam waktu 30 menit. Yang menunjukkan identifikasi retensio placenta sendiri itu pada kasus tersebut tidak terdapat tanda-tanda pengeluaran placenta, yang diantaranya itu tidak ada semburan darah, uterusnya lembek, dan juga tidak ada tanda-tanda perpanjangan tali placenta. Jadi kita kasih aplaus ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, selanjutnya kita belajar ya mengenai tanda dan gejala tadi ya. Di sini ada derajat perlekatan plasenta ya. Ada plasenta adhesiva, akreta, inkreta, sama akreta ya. Di sini juga sudah ada ya gambar yang semakin dalam plasenta menembus dinding rahim, semakin besar resiko terjadi perdarahan ya. Kemudian next. Nah, di sini ternyata penyebabnya salah satunya ada faktor kontraksi dan fungsi dari uterus. Kontraksi tidak cukup kuat untuk melepaskan plasenta. Kayak ini merupakan abnormalitas dari perlekatan plasenta ya. Masing-masing jenis atau derajat dari plasenta bisa dilihat bahwa plasenta adhesif dia melekatnya pada permukaan rahim ya. Kemudian akreta dia bukan lagi di permukaan tapi sudah menembus ya ke otot rahim. Inkreta itu penetrasinya lebih kecil atau lebih dalam ke lapisan otot ya, jadi udah tambah masuk lagi ke otot. Kemudian yang terakhir plasenta perkreta itu menembus seluruh dinding rahim, jadi udah keluar ya. Jadi ini merupakan abnormalitas perlekatan plasenta. Kita lihat lagi ya, next. Oke, yang selanjutnya adalah faktor resiko. Usia itu terlalu muda, terlalu tua. Kalau terlalu muda itu umur berapa? Kurang dari 20 tahun. Kalau disebut terlalu tua jika lebih dari 35 tahun. Ternyata itu beresiko ya. Makanya di RPS sudah dimasukkan ya, ada buku tentang cegah pernikahan usia dini ya. Itu kebetulan saya yang membuat buku tersebut dengan tim saya, pengabdian masyarakat ya. Jadi di buku tersebut dijelaskan bahwa jika usia terlalu muda itu akan beresiko pada saat kehamilannya. Berarti pentingnya deteksi dini ya, sehingga biar tidak terjadi
kegawat daruratan. Ya gitu ya. Next. Nah ini ya tadi saya sudah sebutkan usia ibu, paritas, anemia, sampai kepada status gizi yang kurang. Selanjutnya itu adalah komplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komplikasi? Nah komplikasi langsungnya itu adalah yang jelas adalah terjadi perdarahan. Kalau udah perdarahan nanti terjadi shock. Kalau udah shock bukan tidak mungkin apa? Ibunya bisa meninggal. Karena perdarahan itu tidak dihitung dari jam, dari detik, tiap detik. Makanya kita sebagai bidan, kita harus dituntut untuk cepat. Udah cepat, jangan asal cepat, tapi harus tepat. Ya pentingnya itu, kita melakukan deteksi dini. Karena sesuai dengan kewenangan bidan. Gitu ya. Next. Nah, penata laksanaannya ini sebetulnya kita akan mempelajari secara langsung ya, nanti saya akan berdemonstrasi di laboratorium tentang penata laksanaan retensio plasenta. Ya, penata laksanaannya apa? Yaitu dengan tindakan melakukan manual plasenta gitu ya. Jadi nanti kalau pada saat di laboratorium akan saya jelaskan bagaimana sih yang dilakukan ketika kita melakukan manual plasenta. Next. Oke ya, ini untuk penata laksanaannya, langkah-langkah awal kegawat daruratan, nilai keadaan umum, pasang akses intravena sampai kepada siapkan rujukan. Ya tentunya kalau misalkan namanya kegawat daruratan, kita harus selalu bersiap siaga gitu ya, menyiapkan rujukan ya. Apalagi kalau kita melakukan pertolongannya di PMB gitu ya, harus dirujuk ke tingkat vaskes yang lebih lanjut gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kira-kira ada nggak yang bisa mengulangi kembali apa yang sudah kita atau saya jelaskan? Siapa? Satu orang saja. Ada nggak? Ya, silakan, Lucia. Bunda, jadi saya akan mengulangi yang sudah Bunda jelaskan tadi. Yang pertama itu ada pengertian retensio plasenta, di mana retensio plasenta itu adalah plasenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir. Nah, adapun tadi tanda gejala retensio plasenta itu ada 6 Bunda. Yang pertama itu ada plasenta belum lahir setelah 30 menit, setelah itu ada perdarahan aktif, yang ketiga ada uterus lembek atau tinggi, terus ada tanda shock, terus setelah itu yang kelima ada tali pusat tidak memanjang, dan yang terakhir kandung kemih kepenuh. Ya, jawabannya sudah betul. Sudah betul ya, luar biasa. Kita kasih applause buat Lucia ya. Ini tadi sudah belajar ya mengenai definisi, tanda gejala, kemudian penyebab, ya faktor risiko sampai kepada penata laksanaan. Nah untuk itu, sebelum saya lanjut ke kuis, karena saya di awal tadi sudah janji kalau setiap akhir pembelajaran akan ada kuis. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, kita lanjut kuis aja. Sudah siap? Ya, kayaknya lemes banget. Coba sudah siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Tetap semangat, bersyukur. Ore, alhamdulillah. Masih fokus ya semuanya ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba siapa yang bisa? Coba lihat handphonenya. Oh iya, ranking 1 ya. Lucia ya. Demikian pertemuan pada hari ini ya. Semuanya materi yang sudah saya sampaikan sebetulnya sudah terangkum atau ada di modul yang ada di layar depan ya. Dan modul ini kemudian materi-materi sudah tersedia di bening ya, bening atau Bengkulu e-learning. Masing-masing kan bisa login ya. Di situ juga kuis sudah ada. Jadi silakan diakses ya, karena kelihatan yang sudah membaca dan yang belum itu pasti akan kelihatan ya. Ini untuk modul. Kemudian tadi yang saya sudah sebutkan juga ya, buku referensi yang bisa digunakan untuk evidence base itu ada buku ini yang cegah stunting dan pernikahan usia dini ya.
Di sini tadi ya keterkaitannya dengan faktor usia. Jadi ini juga bisa dibaca ya untuk menjadikan referensi kamu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Pada hari ini di pertemuan ke-8 sesuai dengan RPS bahwa kita akan melakukan praktik penatalaksanaan manual plasenta. Sebelum saya memulai, saya ingin mereview dulu ya. Masih ada yang ingat tentang definisi retensio plasenta? Silakan Novi. Untuk retensio plasenta itu keadaan di mana plasenta belum dapat dilahirkan dalam waktu 30 menit. 30 menit. Apakah sudah betul? Betul. Nah, ya, jadi retensio plasenta adalah keadaan di mana plasenta belum lahir dalam 30 menit. Kemudian kemarin saya sudah membagikan daftar tilik ya melalui PJ-nya. Sudah pada dapat? Sudah dibaca? Sudah. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum mempraktikannya ya. Untuk manual plasenta ini di daftar tilik sudah ada soft skill dan hard skill. Kalau soft skill tidak akan saya bahas karena soft skill itu pasti sudah tahu ya. Karena dari praktek yang sebelumnya itu sudah dipraktikkan. Untuk hard skill di sini ada 28 langkah ya untuk penatalaksanaan manual plasenta. Langkah yang pertama di sini dilakukan informed consent. Informed consent itu apa? Persetujuan tindakan. Ya, tentunya di setiap kita melakukan tindakan kita harus melakukan informed consent. Ya, apabila ibunya setuju untuk dilakukan tindakan maka kita lanjutkan. Kalau ibunya tidak setuju, dikasih pemahaman terlebih dahulu ya biar ibunya mengerti karena takutnya ya kamu misalkan langsung aja bilang ke ibunya, ibu setuju nggak mau dilakukan tindakan ini tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan sabun saya tidak perlu ajarkan karena sudah sering kita lakukan. Kemudian pastikan infus NaCl 0,9% sudah terpasang di sini ya, sudah terpasang. Nah, saya akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu ya. Yang ada di daftar tilik sebetulnya sudah ada ya. Untuk alat manual plasenta ini merupakan include dengan set APM ya, karena ini sebetulnya masuk dalam rangkaian pertolongan persalinan pada kala 3 jika terjadi tindakan kegawat daruratan. Ya, jadi alatnya masih sama seperti dengan set persalinan ya, ada handspoon panjang, ada klem, ada gunting tali pusat, kemudian ada handspoon pendek. Semuanya ini di belt instrumen ini adalah steril. Kemudian ada air DTP, kemudian ada kapak DTP, bengkok, kemudian ini betadine, kemudian APD dan tempat plasenta. Jadi semuanya ini sudah seperti alat APM. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Ada alat-alat yang aneh? Nggak ada ya, karena ini sudah familiar di kalian, ya. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ya. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penatalaksanaan manual plasenta. Baik, sekarang saya sudah memakai APD lengkap ya. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan manual plasenta. Jadi ini klem sudah berada di depan vulva. Ya, berapa senti di depan vulva? 5 sampai 10 cm. Jadi kalau misalkan belum silakan dipindahkan ya. Kemudian tangan kita berada di mana? Di bundus. Tapi sebelumnya kita menelusuri secara obstetrik ya. Kita masuk, kemudian ketika sudah masuk, tangan ini berada di bundus ya. Kemudian masuk ke dalam cervix, masuk cari ke tempat plasenta
menempel, ya. Cari bagian yang sudah terlepas. Ya, kalau udah ada yang terlepas, maka kita lakukan penyisiran dengan menggunakan sisi sebelah sini. Ya, jadi jangan pakai kuku. Ya. Ya, jadi cari ya yang sudah terlepas. Ketika sudah terlepas, maka lakukan penyisiran. Ya. Setelah dilakukan penyisiran, simpan dulu plasentanya, kemudian lakukan atau pastikan bahwa plasentanya sudah terlepas. Ya, cirinya adalah permukaannya licin. Setelah itu, kalau sudah dipastikan plasentanya sudah terlepas, maka plasentanya dikeluarkan dengan cara tangan kiri melakukan dorsokranial, ya. Kemudian dikeluarkan, ya. Setelah dikeluarkan, maka disimpan di tempat plasenta. Selanjutnya, ya, setelah plasenta keluar, kita lakukan masase selama 15 detik. Ya, setelah itu baru cek kelengkapan plasenta. Sampai dengan sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, saya minta ada yang jadi bidan 1 orang dan ada yang jadi pasien. Ya, silahkan praktikan sesuai dengan yang tadi sudah saya ajarkan. Di sini saya sudah memakai APD lengkap. Lalu kita akan melakukan tindakan manual plasenta. Nanti temannya perhatikan ya, bagian mana yang Lucia salah. Lalu kita melakukan penyisiran. Kita keluarkan terus apa yang dilakukan? Tentu kita lakukan masase Lama berapa lama? 5 menit, betul? 15 detik. Kalau 15 menit kamu pegal nanti. Ya, 15 detik. Ya, jadi itu ya. Jadi Lucia sudah mempraktekkan kembali. Kira-kira yang sudah dilakukan oleh Lucia, apakah sudah betul sesuai dengan daftar pilih? Ada yang kurang nggak kira-kira? Siapa? Posisi tangannya tadi gunakan. Posisi tangannya nggak dorsokranial. Tadi Lucia tangan kirinya begitu ini ditarik, udah aja ya tangan kirinya ikut gitu ya. Harusnya dilakukan dorsokranial. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Untuk penata laksanaan manual plasenta sudah jelas ya? Sudah jelas. Nanti setelah ini silahkan Anda masing-masing bisa mencoba, ya, mencoba mempraktekkan bagaimana cara penata laksanaan manual plasenta. Ya, silahkan Lucia. Terima kasih, kita kasih aplaus. Demikian perkenalan dari saya. Semoga melalui mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal ini dapat berkontribusi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.